明白。受死！ Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 134. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya diceritakan, Luo Feng yang saat itu sedang menghubungi Gao Sheng, ia pun langsung mengatakan niatnya, yang ingin menjual kapal X-81 miliknya. Mendengar perkataan Luo Feng, Gao Sheng pun sempat melarang, agar Luo Feng tidak menjual kapal kuno dan langka itu. Karena begitu kapal itu terjual, maka tidak mungkin Luo Feng akan menemukan kapal yang serupa. Namun karena saat itu Luo Feng sedang membutuhkan uang, maka ia pun tetap pada pendiriannya, dan ingin menjual kapal X-81 miliknya. Melihat Luo Feng yang tetap pada pendiriannya, Gao Sheng pun bersedia membantu Luo Feng untuk menjual kapal tersebut, dan meminta sedikit waktu, agar dia bisa mencarikan seorang pembeli yang bersedia membayar dengan harga tinggi. Jika sudah menemukan pembeli, Gao Sheng berjanji akan segera menghubungi Luo Feng. Saat panggilan telah terputus, tampak Dewa Petir yang melihat curiga ke arah Luo Feng sembari berkata, "Luo Feng, apakah kamu yakin, membiarkan orang tadi membantumu? Apakah kamu tidak takut, jika dia mengambil keuntungan dari hasil penjualan kapal?" Tanya Dewa Petir, yang langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa tidak ada gunanya memikirkan hal itu, karena saat ini kita tidak memiliki jalur yang lebih baik daripada Gao Sheng. Dan selama harganya tidak terlalu jauh dari apa yang kupikirkan, maka aku akan menerimanya. Lagi pula aku percaya, Gao Sheng bukanlah orang seperti itu, ucap Luo Feng. Singkat waktu, 25 menit pun telah berlalu, sejak ditutupnya pembicaraan Luo Feng dan Gao Sheng. Saat sedang berdiskusi bersama Hong dan Dewa Petir, tiba-tiba si iblis Luknut Babata berteriak di benak Luo Feng, bahwa saat ini ada panggilan masuk yang berasal dari Gao Sheng. Mendengar perkataan Babata, mata Luo Feng pun langsung berbinar, seraya memerintahkan Babata untuk menyambungkan panggilan tersebut. Sesaat kemudian, terlihat layar yang muncul di depan mereka, dan langsung menampilkan wajah Gao Sheng. Saat itu Gao Sheng berkata, bahwa semuanya sudah beres, karena dia sudah bicara dengan salah satu saudaranya, yang bersedia membeli kapal milik Luo Feng dengan harga 12,8 miliar dolar naga hitam, dan itu adalah harga terbaik yang bisa ia dapatkan dari semua teman baiknya, ucap Gao Sheng, lalu kembali berkata, "Orang-orang ini sama sekali tidak bodoh, dan mereka tidak akan mau membeli, jika melebihi harga tersebut. Tapi semua keputusan ada di tanganmu," ucap Gao Sheng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Baiklah aku akan menjualnya dengan harga ini," ucap Luo Feng yang berkata dengan mudah. Mendengar ucapan Luo Feng, Gao Sheng pun langsung memberikan nomor kontak jaringan virtual alam semesta dari orang yang ingin membeli kapal milik Luo Feng. Saat itu, Gao Sheng juga mengatakan, agar Luo Feng segera menghubungi orang tersebut, untuk menentukan tanggal dan lokasi serta waktu pertukaran, sebelum menutup panggilannya. Sementara Luo Feng, setelah percakapan berakhir, ia dan kedua kakak angkatnya pun segera kembali ke bumi, untuk mengambil kapal pengintai milik Buluo, dan kembali ke planet Bailan Star. Karena untuk perjalanan selanjutnya, mereka akan menggunakan kapal itu untuk sementara waktu. Singkat waktu, 12 hari pun telah berlalu. Terlihat saat itu, sebuah kapal yang memiliki logo 3 pedang, mendarat dan berlabuh di dermaga planet. Saat pintu kabin terbuka, tampak seorang pemuda berbibir gemuk berambut panjang, dengan pakaian mewah yang keluar dari kapal, dan diikuti oleh 2 pengawal tingkat bintang level 8, yang langsung disambut dengan hormat, oleh orang yang bertanggung jawab di dermaga itu.
Sementara si pemuda berbibir gemuk, ia pun melirik ke arah orang yang bertanggung jawab, lalu mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh. Saat melihat Luo Feng yang saat itu bersama Hong dan Dewa Petir, si pemuda berbibir gemuk itu pun berteriak keras memanggil nama Luo Feng. "Saudara Luo, saya sangat senang bisa bertemu denganmu," ucap si pria berbibir gemuk, sembari berlari dan memeluk Luo Feng. "Saudara Kerui, aku pun senang bertemu denganmu," ucap Luo Feng, sambil balas memeluknya. Di sela itu terdengar, Kerui berkata, "Di mana? Di mana kapal naga hitam itu?" tanya Kerui, dengan mata tampak berbinar. Sementara Luo Feng, ia pun menunjuk ke kejauhan, ke arah kapal X-81 naga hitam. Melihat pesawat kuno itu, pemuda berbibir gemuk yang diketahui bernama Kerui itu pun segera terbang ke sisi kapal naga hitam, lalu mengulurkan lengannya untuk menyentuh badan kapal, serta melihat butiran dan bekas luka, yang menampilkan logam trium murni, yang memperlihatkan warna hitam yang mewah, juga tanda X tua pada lambang naga hitam, yang sekarang sudah jarang terlihat. Ditambah lagi saat melihat kapal yang masih sangat terawat, membuat mata Kerui makin berbinar. Saat itu, dengan dipandu oleh Luo Feng, Kerui pun berkeliling mengamati kabin internal kapal naga hitam, kamar, dan bagian-bagian lain. Sementara Luo Feng yang telah menerima informasi dari Gao Sheng, ia pun tahu, kalau pemuda yang bersamanya ini berasal dari planet utama kerajaan Gunung Naga Hitam, serta memiliki latar belakang yang sangat besar, dan keluarga asalnya, jauh lebih besar dan lebih kuat daripada keluarga Nuolan San. Sesaat kemudian terdengar, Kerui berkata, "Bagaimana? Apakah transaksinya akan dilakukan sekarang?" tanya Kerui, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Luo Feng. "Oke baiklah," ucap Kerui, lalu segera mentransfer uang sebanyak 12,8 miliar dolar naga hitam ke akun milik Luo Feng. Singkat waktu, setelah dana berhasil dikirim, serta Luo Feng pun telah menerima notifikasinya, Kerui pun segera membawa kapal X-81 meninggalkan planet Bailan Star. Sementara Luo Feng, dia pun segera masuk ke ruang virtual alam semesta, untuk memesan basis kelangsungan hidup. Saat bertemu dengan salah satu penanggung jawab di perusahaan Teluo, Luo Feng pun segera menjelaskan dengan rinci pada si penanggung jawab. Sementara si penanggung jawab, ia pun mulai menghitung beberapa basis bertahan hidup yang dipesan oleh Luo Feng, yang diantaranya 4 basis kelangsungan hidup kecil kelas C2, dengan kapasitas 5 juta orang, yang harga per unit dibanderol dengan harga 1,6 miliar dolar naga hitam, jadi jika ditotalkan untuk keempatnya, menjadi 6,4 miliar. Serta 1 basis bertahan hidup kelas C2 yang mampu menampung 10 juta orang, yang dibanderol dengan harga 2,6 miliar dolar naga hitam. Ditambah 1 basis kelangsungan hidup kelas C3, dengan kapasitas 10 juta orang, yang dibanderol dengan harga 4,2 miliar dolar naga hitam. Jadi total keseluruhannya adalah 13,2 miliar dolar naga hitam, ucap si pengembang, yang langsung disetujui oleh Luo Feng. Namun sebelum meninggalkan ruang virtual, Luo Feng pun segera menyampaikan keluhannya pada si pengembang, tentang pelayanan yang kurang baik oleh salah satu manajer cabang yang bernama Luo Di, ucap Luo Feng mengutarakan keluhannya. "Oh ya aku tahu," ucap si penanggung jawab sembari bergumam. "Luo Di, manajer kecil yang menyedihkan. Sejak dia memasuki perusahaan Tailo, yang merupakan salah satu perusahaan besar di alam semesta, tabiatnya menjadi sombong, karena perusahaan besar semacam ini memiliki gaji tinggi, dan hal ini menyebabkan dia mulai memandang rendah orang lain, yang tingkatannya sama dengannya, yang masih berada di tingkat penjelajah bintang. Meskipun dia hanya seorang penjelajah bintang, namun bayarannya masih lebih tinggi dari beberapa pengawal level bintang, jadi bagaimana mungkin dia tidak sombong. Namun sayang, dengan keluhan dari klien besar dengan jumlah transaksi lebih dari 10 miliar, maka bisa dipastikan dia akan kehilangan pekerjaannya. Apakah dia lupa, bahwa saat ini dia masih menjalankan bisnis milik orang lain, dan seharusnya tidak memandang rendah orang dengan begitu mudah. Bahkan jika dia tidak bertemu dengan Tuan Luo, tapi pada akhirnya dia tetap akan bertemu klien lain dengan kaliber yang sama, yang akan membuatnya kehilangan mangkuk nasinya, gumam si penanggung jawab. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Saat itu Luo Feng benar-benar membenamkan dirinya dalam pelatihan, dengan Babata sebagai instrukturnya, membuat kecepatan evolusinya dinaikkan ke efisiensi tertinggi. Dan dalam sekejap mata, tahun pun telah berganti, tepatnya tanggal 24 Desember tahun 2062, zona waktu China. Yang berarti sudah sebulan sejak tim penjelajah kecil mendarat di bumi. Tampak saat itu,
Luo Feng dan kedua saudara laki-lakinya kembali ke bumi, dengan membawa basis kelangsungan hidup, yang rencananya akan dibangun di beberapa negara, ya di antaranya, satu basis bertahan hidup dengan kapasitas 5 juta orang akan dibangun di Amerika. Serta di India, dia akan membangun basis bertahan hidup dengan kapasitas yang sama dengan yang di Amerika. Di Rusia dan negara-negara tetangga Eropa, ia akan membangun basis kelangsungan hidup dengan kapasitas 10 juta orang gabungan. Sementara di Asia, yang jumlah populasinya jauh lebih besar, di basis Asia lainnya, ia akan membagi beberapa basis kelangsungan hidup dengan kapasitas 5 juta orang. Sementara pangkalan Afrika dan Amerika Selatan, mereka akan berbagi satu basis kelangsungan hidup dengan kapasitas 5 juta orang. Sedangkan China akan menggunakan basis kelangsungan hidup dengan kapasitas 10 juta orang. Saat itu, Luo Feng mengumumkan hal tersebut di dalam Istana Dewa Perang, karena dalam hal populasi, China memiliki lebih banyak populasi. Dan bagaimanapun, jika populasi Eropa dan Rusia digabungkan, akan jauh melebihi China, namun keduanya hanya menggunakan satu basis kelangsungan hidup dengan kapasitas 10 juta orang. Saat itu, para pemimpin negara ingin memprotes pembagian basis kelangsungan hidup, namun, mengingat ini adalah pangkalan yang diberikan Luo Feng kepada mereka, maka sudah pasti, mereka tidak akan berani mengutarakannya. Karena jika Luo Feng tidak memberi mereka apapun, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Sebenarnya saat itu, mereka bahkan tidak tahu, bahwa basis kelangsungan hidup China adalah kelas C3, sedangkan lainnya adalah kelas C2. Sementara kelas C2 sendiri, hampir tidak bisa menahan serangan dari prajurit tingkat alam semesta level 1. Singkat waktu, proses perakitan basis kelangsungan hidup pun telah dimulai, dan dibangun di wilayah utara kota markas Jiangnan. Seluruh pangkalan tampak seperti kotak pil yang sangat besar, dengan seluruh struktur markas bertahan hidup itu terbuat dari perunggu, yang tingginya mendekati 90 meter, dan memiliki 28 lantai, sesuai dengan alokasi ruangan, yang tiap orangnya akan menempati area 10 meter persegi. Tampak saat itu, para eselon atas Tiongkok sedang mengamati proses pembangunan, yang terdapat banyak tambahan. Melihat hal itu, seorang pria parubaya pun berkata, "Pejabat senior, bukankah ini terlalu ketat?" Mendengar ucapan itu, seorang pria tua berambut putih pun menggelengkan kepala sembari berkata, "Yang kita lakukan sekarang hanyalah menambahkan D atas dan bawah serta D samping, agar memungkinkan 4 orang untuk tinggal di satu ruangan. Dan itu dibuat di area aktivitas yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan sebenarnya, hal ini dilakukan untuk menambah kapasitas daya tampung, yang awalnya hanya mampu menampung 10 juta orang, sekarang basis bertahan hidup ini dapat menampung 40 juta orang," ucap si pria tua. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu, dan rata-rata manusia bumi masih terus menjalani kehidupan normal mereka seperti biasa. Namun lain halnya dengan para elit bumi, yang saat itu telah pindah ke basis bertahan hidup. Sementara Luo Feng, ia kembali melakukan perjalanan ke alam semesta, dan telah mencapai planet tidak terlalu jauh dari Bima Sakti, yang merupakan stasiun pemerintah kerajaan Gunung Naga Hitam, yaitu planet bintang batu giok, yang merupakan pusat dari beberapa negara di alam semesta. Sementara di ruang hampa yang tak jauh dengan bumi, tampak 2 kapal perang antar bintang yang sangat besar, yang terbang dengan kecepatan yang mengejutkan ke arah bumi, dan tidak lain, itu adalah armada keluarga Noulan. Senior pula, kurang lebih 2 jam 26 menit lagi dan kita akan mencapai planet kehidupan itu, ucap salah satu kru kapal. Di sela itu terlihat, sebuah perangkat berwarna abu-abu dengan beberapa lensa, yang diletakkan di bulan. Di saat yang sama, tampak salah satu lensa dari perangkat tersebut, tiba-tiba mengarah ke arah planet Jupiter, dan diikuti dengan beberapa lampu peringatan yang menyala. Dan ternyata, itu adalah ulah si MC kita, yang sejak pertama kali kelompok Buluo menyelinap masuk ke bumi. Luo Feng segera memesan beberapa alat pendeteksi ruang, yang diletakkan di beberapa planet. Hal ini ia lakukan agar saat armada keluarga Noulan telah mendekati bumi, maka alarm tanda bahaya yang terkoneksi langsung dengan basis bertahan hidup akan langsung menyala. Sementara di basis bertahan hidup, terdengar saat itu bunyi alarm peringatan bergema di seluruh lantai, dan diikuti dengan semua jendela dan pintu yang otomatis menutup, membuat semua orang menjadi gugup. Sementara di lantai 12 yang berada di bawah tanah, yang merupakan tempat yang ditempati oleh keluarga Luo Feng, Hong dan Dewa Petir. Terlihat saat itu, Meng 2 dan Meng 4 dengan cepat masuk untuk melindungi mereka. Di saat yang sama, Su Xin melihat jam komunikator yang sebelumnya diberikan oleh Luo Feng,
yang dapat memperkirakan kapan armada perang keluarga Nolan akan mendarat di bumi, yang diperkirakan sekitar 1 jam lagi. Melihat informasi tersebut, semua orang di dalam ruangan itu seketika terdiam. Sementara Susin, ia pun segera melangkah ke kamar samping, yang di dalamnya terdapat helm virtual alam semesta yang juga diberikan oleh Luo Feng. Di saat yang sama, kepanikan serupa pun terjadi di 5 negara. Walaupun sebelumnya mereka sudah mengetahui tentang armada perang keluarga Nolan yang memang telah dijadwalkan akan tiba pada hari ini, namun para petinggi dan pemimpin negara masih sangat khawatir, karena tidak tahu apa yang akan terjadi dengan nasib bumi dan orang-orangnya, mengingat akan sangat mustahil untuk melawan armada keluarga Nolan. Dan harapan satu-satunya adalah Luo Feng, yang saat ini masih berada di salah satu villa yang ia sewa di planet bintang Batu Giok, bersama Hong dan Dewa Petir. Terlihat saat itu, Hong dan Dewa Petir yang duduk di luar villa sambil memandang ke arah laut. Di sela itu terdengar, Dewa Petir berkata, "Kakak Hong, jika sesuai dengan perhitungan sebelumnya, seharusnya hari ini armada keluarga Nolan telah sampai di bumi. Namun sampai saat ini adik kecil Luo belum juga berhasil menerobos ke tingkat bintang, dan bagaimana jika adik kecil Luo benar-benar tidak berhasil menerobos, apa yang harus kita lakukan?" ucap Dewa Petir dengan wajah kecut. Mendengar ucapan itu, Hong pun berkata, "Saudara kedua, jangan putus asa seperti ini, karena aku yakin masih ada harapan. Namun jika adik ketiga benar-benar tidak berhasil menerobos, maka kita hanya bisa melapor pada kerajaan Gunung Naga Hitam dan menerima imbalan. Namun dengan begitu bumi akan menjadi milik kerajaan Gunung Naga Hitam, dan kita tidak lagi memiliki hak untuk mengatur bumi," ucap Hong. Di sela obrolan mereka, Luo Feng yang saat itu sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Hong dan Dewa Petir yang menyadari akan hal itu, spontan berbalik dan melihat dari balik jendela kaca. "Kakak Hong, apakah adik kecil berhasil menerobos?" ucap Dewa Petir, yang langsung bergegas ke ruang pelatihan Luo Feng. Ketika melihat kedatangan kedua kakak angkatnya, Luo Feng pun menggelengkan kepala, yang menandakan bahwa dia belum berhasil menerobos ke tingkat bintang. Dan alasan dia tiba-tiba membuka matanya adalah, karena permintaan panggilan masuk yang berasal dari bumi. Mendengar ucapan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun tampak kaget, karena sebelumnya keberangkatan mereka untuk berlatih juga diketahui para petinggi dari negara di bumi, dan tidak mungkin mereka akan mengganggu proses pelatihan mereka, terkecuali ada hal yang sangat penting, dan itulah ending dari episode kali ini. Bagaimana? Pada penasaran kan? Dan biar nggak ketinggalan lanjutannya, yuk ramai-ramai klik tombol subscribe dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Akhir kata, Vian di sini pamit.